Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu dengan NIM 20044111724. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, proposal yang berhubungan dengan keamanan jaringan komputer. Proposal yang saya buat berjudul Analisis Jaringan Lokal Area Network pada PT Pos Indonesia Cabang Palopo. Pengertian analisis. Menurut Supriyanto dalam Nirsal dan kawan-kawan tahun 2019, analisis adalah mempelajari domain permasalahan, kemudian menghasilkan spesifikasi dari tingkah laku eksternal yang diamati akan mempengaruhi dan mendukung domain permasalahan. Menurut Yogianto mengemukakan bahwa analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Jadi berdasarkan skala atau area, jaringan komputer dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama LAN atau Local Area Network. Jadi LAN ini merupakan sekumpulan komputer yang berada di area yang tidak terlalu luas yang sering digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik agar dapat saling bertukar informasi. Selanjutnya MAN atau Metropolitan Area Network, di mana MAN ini mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan dalam satu kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, swasta, atau umum. Selanjutnya WAN atau Wide Area Network memiliki cakupan yang lebih luas daripada MAN, WAN, dan dapat meliputi satu kawasan, satu negara, satu pulau, bahkan benua. Selanjutnya WLAN atau Wireless Area Network. WLAN ini merupakan jaringan LAN biasa yang tidak menggunakan kabel untuk transfer datanya. Media untuk transfer datanya adalah gelombang radio. Selanjutnya topologi jaringan. Jadi topologi jaringan ini ada 5. Yang pertama topologi star, yang kedua topologi mesh, yang ketiga topologi ring, yang keempat topologi tree, dan yang kelima topologi bus. Jadi topologi star ini merupakan topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Sedangkan topologi mesh merupakan suatu bentuk hubungan antar perangkat, di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lain dalam jaringan. Selanjutnya topologi ring. Topologi ring ini merupakan topologi kabel backbone menghubungkan komputer di sepanjang jalur tunggal, di mana kedua ujungnya disambungkan membentuk lingkaran atau ring. Selanjutnya topologi tree. Topologi tree merupakan kombinasi dari karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Yang terakhir ini topologi bus. Topologi bus tersusun rapi seperti antrian dan menggunakan cuma satu kabel koaksial, dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC, dan kedua ujung dari kabel koaksial harus diakhiri oleh terminator. Selanjutnya perangkat garis jaringan. Yang pertama itu server, merupakan sebuah komputer yang berisi program sistem operasi yang menyediakan pelayanan. Yang kedua LAN card atau kartu jaringan perangkat yang paling utama yang terpasang pada komputer kita. Yang ketiga switch, berfungsi untuk menggabungkan beberapa komputer menjadi satu buah kelompok jaringan. Yang terakhir router. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk memperluas atau memecah jaringan dengan melanjutkan paket-paket dari satu jaringan logika ke jaringan lain. Selanjutnya perangkat lunak jaringan. Yang pertama itu protokol. Protokol ini merupakan prosedur dan pengaturan sejumlah operasi peralatan komunikasi data. Dalam komunikasi data, aturan-aturan meliputi cara membuka hubungan,
mengirim paket data, menginformasi jumlah data yang diterima, dan meneruskan pengiriman data. Yang kedua, MAC address, di mana sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link dalam 7 lapisan model YOSI, yang merepresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Selanjutnya, sistem keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah aspek penting yang tidak dapat kita abaikan. Peran pengelolaan jaringan biasanya dilakukan oleh seorang administrator. Semua file-file data yang berada pada sistem yang diawasinya merupakan tanggung jawab administrator tersebut. Jadi, keamanan jaringan ini yang pertama, firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, maupun sistem dengan tujuan untuk melindungi. Jadi metode penelitian yang saya pakai dalam penelitian saya yaitu penelitian kuantitatif, di mana metode penelitian kuantitatif dipilih dengan tujuan untuk menganalisis berdasarkan data angka dari kualitas jaringan lokal area network atau LAN pada PT Pos Indonesia Cabang Palopo. Dilakukan untuk melihat kualitas dan performa layanan jaringan internet berdasarkan parameter jaringan komputer. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Pos Indonesia Cabang Palopo, Jalan Ahmad Yani nomor 15, Batu Pasir, Kecamatan Muara Utara, Kota Palopo. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei 2023 sampai Juni 2023. Selanjutnya, tahapan penelitian. Adapun gambaran skema penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Ya, bisa kita lihat pada gambar, bisa kita lihat pada layar skema penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data yang pertama itu observasi atau pengamatan, di mana pengamatan secara langsung atau observasi dilakukan secara sistematis terhadap suatu objek penelitian, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Cara observasi yang dilakukan peneliti yaitu menentukan objek observasi, membuat pedoman observasi atau kerangka penelitian, menentukan lokasi observasi, menentukan metode pengumpulan data yang ingin dilakukan, dan mengukur parameter analisis jaringan lokal area network pada PT Pos Indonesia Cabang Palopo. Pengumpulan data yang kedua itu interview atau wawancara, di mana peneliti melakukan wawancara beberapa staf atau karyawan pada PT Pos Indonesia Cabang Palopo. Yang ketiga, studi literatur, di mana pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari referensi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan di perpustakaan kampus, jurnal online, buku, skripsi, dan penelitian terdahulu. Studi pustaka dilakukan dengan melihat materi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Selanjutnya, analisis sistem yang berjalan pada PT Pos Indonesia Cabang Palopo bisa kita lihat pada gambar berikut. Jadi keterangan analisis sistem yang berjalan itu yang pertama, di dalam PT Pos Indonesia Cabang Palopo terdapat satu ISP, yaitu Telkom, satu buah router, serta switch yang terhubung langsung oleh perangkat keras router yang berfungsi sebagai keamanan jaringan. Yang kedua, switch 2 sampai dengan switch 4 terhubung pada switch 1 yang berfungsi sebagai switch inti. Printer 1 dan printer 2 terhubung langsung dengan masing-masing switch di setiap lantai. Yang keempat, klien terhubung langsung dengan masing-masing switch di setiap lantai. Yang kelima, kabel yang digunakan di dalam jaringan komputer yang ada pada PT Pos Indonesia Cabang Palopo adalah kabel UTP. Jadi, topologi
Jadi topologi jaringan yang digunakan pada PT Pos Indonesia Cabang Palopo adalah topologi STAR. Topologi STAR bisa didefinisikan gabungan dari beberapa topologi yang karakteristiknya yang pertama itu setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan central node. Trafik data mengalir dari node ke subnode, lalu diteruskan ke central node dan kembali lagi. Digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak. Jadi ini sistem yang diusulkan dalam proposal LAN pada PT Pos Indonesia Cabang Palopo. Keterangan pada sistem yang diusulkan tadi yaitu pada skema jaringan usulan tersebut penulis menambahkan server berupa database server yang berfungsi untuk mentransfer atau memindahkan berkas yang diminta oleh pengguna melalui protokol komunikasi tertentu dan 3 buah access point yang berfungsi untuk memancarkan sinyal wireless pada klien PT Pos Indonesia Cabang Palopo. Akan tetapi, tidak mengubah skema secara keseluruhan dan topologi STAR, di mana topologi STAR ini dihubungkan dengan satu pusat komputer sehingga semua kontrol berbagi sumber daya dalam jaringan yang diperlukan juga akan dipusatkan pada satu titik. Jadi sekian presentasi proposal yang saya jelaskan tadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.